Acara memetri yang rawuh pun yang sabda palon sudah selesai. Banyak yang datang pada malam hari ini. Rahayu, selamat datang teman-teman, baik dari komunitas manapun ya. Saya mengundangnya dari MLKI, dari Himpunan Penggiat Budaya Jawa Timur, juga dari teman-teman yang hadir karena undangan di Abiasa Nusantara Majapahit. Saya ucapkan salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mungkin setelah acara ini selesai, ini semua adalah bukti Ubo Rabe yang kita tunjukkan kepada yang terus koyo dan berbagai macam aspek metafisik yang menyertai dari segi ketuhanan. Ini nanti selesai mejanya direkes, kita mungkin bisa berkumpul bersama di sini, terutama teman-teman yang dari Himpunan Penggiat Budaya Jawa Timur yang saya mengundangnya juga di situ ya. Itu ada live streaming dari HP Popo Cahyo Tribinuko. Pangapunten engkang kathah Gusti kang murbeng dumadi. Semoga kebahagiaan bisa selalu ada di hati sebagai mustikah Buddha budine wonten ing jero dene. Wis titi wancine untuk menuju Nusantara. Salam Rahayu. Rahayu. Perkenankan dan perkenalkan kami dari Lembaga Kebudayaan dan Sosial yang sudah resmi dan notaris dan bertupoksi dan ADRT untuk tujuan pendidikan anak-anak bangsa. Saya berbangga sekali dan berbahagia sekali, sangat tersanjung ketika kita bisa hadir dengan ikhlas inti karunia hati leluhurnya, amalan-amalan para leluhur yang sejati. Perkenalkan, nama saya Mas Rahmat Dian Brahmana, lahir dari Tlatah Blitar, Bung Karno. Saat ini saya menduduki di Humas Lembaga Singaliar Majapahit Dharma Reksa yang berada di Dusun Ngembeh, Delanggu, Mojokerto. Harapan sebuah tata bahasa akan mendapatkan akal budi luhur. Disitulah kita akan mendapatkan penataan hidup yang baik-baiknya. Dulur, sahabat senusantara Jawa Dwipa, panjenengan sehat sedaya? Sehat. Sehat akali, sehat budinya, sehat rezekine. Kabul gajate. Niki wonten geguritan sing dalam sebagai seniman Jawa Timur yang jarang muncul di permukaan karena kami dinas di Jakarta. Namun kesempatan ini semoga geguritan yang spontanitas ini saya akan berikan. Geguritan adalah sebuah puisi, bacaan puisi yang bermakna. Dalam karena teater yang disampaikan di YouTube Singaliar Majapahit bisa diketik, maka geguritan ini judulnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo nelati prisene diri, palon kandange domba ono kuncine nang jero ati. Noyo luas sifatnya tak terbatas, langgeng terus jayane Nusantara. Monggo yang bisa tepuk tangan buat saya, terima kasih. Oh
gegegek ugek hamal sak duli toger kabeh wis ditiwancine nek ana taun 20 bebeke luruh berarti waktune gung lewang-lewung bledose gunung ngaji Jawa yaiku aja mentale kaya waja dadiya kamulya Nusantara gawe anak cucu sing ana ing tlatah bumi Jawa. Oh yer Bathara buka babat Nusantara ana Dewa Wisnu yang bisa memberikan kita menuju Nusantara Bali geguritan puisi ing rasa jroning rasa kalbu iki semoga bisa memberikan sebuah inspirasi suci sukacita dalam hidup ini. Ojane perenjak Baskara Sumilan endang-endanging warna ing tlatah wetan mudhun Dewa Bathara. Banyu ngalir saka gunung Jalatundha gawe panguripan urip sak Jawa Dwipa. Terima kasih. Tangan. Matur sumanun. Jadi tidak ada narasi yang tercipta tertulis, maka saya cukup dengan spontanitas. Semoga bisa mendapatkan inspirasi dan salam Rahayu. Rahayu, Rahayu. Teman-teman yang mungkin di pojok itu sempit, kalau mau agak ke sini juga tidak apa-apa, tapi saya juga tidak memaksa. Kalau tetap mau di situ juga tidak apa-apa juga. Mungkin bisa 2 double ya, seperti yang di sini ada apa 2 jejer 2 baris itu, agak yang di tengah agak maju mepet biar yang belakang itu bisa mendapat tempat duduk. Kasihan kalau nggak dapat tempat duduk. Silakan dinikmati dulu, kita makan bersama. Setelah makan bersama ini nanti kita akan berkumpul. Terutama saya menjanjikan yang dari pegiat budaya Jawa Timur untuk bisa memperkenalkan komunitasnya satu persatu. Kemudian juga kalau sempat menyampaikan inginnya himpunan pegiat budaya Jawa Timur itu ingin ada visi dan misi yang bagaimana. Ini ada adminnya Empu Batu, Kang Mas Bagus Rahayu, matur nuwun rawuhipun. Jadi intinya saya hanya membantu saja untuk bergerilya. Sebelum acara besar pertemuan itu, kalau sudah punya data mungkin akan lebih bisa mempermudah. Jadi ini nanti akan saya rekam, teman-teman bisa memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misi. Mungkin bagi yang agak bingung tentang visi dan misi, ini saya sudah pernah menyampaikan di WA grupnya Himpunan Pegiat Budaya Jawa Timur bahwa visi itu adalah tujuan. Jadi kalau saya sih mengusulkan visi ya tujuannya itu bahwa budaya itu jangan hanya fisik saja tetapi juga spiritual. Jadi maksud saya kalau budaya itu dengan spiritual, maka kalau kita berkarya, karya kita ini akan punya nyawa kalau spiritual itu dilatih. Jadi jangan hanya budaya itu terlihat hanya fisik saja karya-karyanya, tetapi juga karya-karya spiritual. Ini juga sudah pernah diumumkan oleh Pak Gatot, Mbah Gatot yang di Jalatundha bahwa seperti bersih desa dan yang lain-lain ritual-ritual semacam ini itu memperkaya diri kita untuk bisa mengasah rasa sehingga berkarya menjadi lebih baik. Terus kemudian tujuannya sekarang, misinya. Jadi kalau itu tadi visi, tujuan, sekarang misinya itu adalah cara mencapai tujuan. Mungkin teman-teman yang tidak tahu. Jadi kalau misi itu cara mencapai tujuan. Kalau tujuannya itu adalah bagaimana budaya itu selain fisik juga spiritual, maka caranya adalah membuat karya-karya yang didasari spiritualitas. Jadi karyanya itu fisik
dasarnya itu spiritualitas. Misalnya orang yang membuat patung kayu atau ukiran kayu tanpa melakukan semedi mungkin akan berbeda dengan orang yang semedinya menjadi terawat. Itu terbukti seperti di Bali. Di Bali menjadi demikian terkenal, ukiran-ukiran bangunannya menjadi indah, itu karena orang-orangnya sudah terbiasa di dalam agama Indo-Balinya itu melakukan semedi atau meditasi. Jadi itu nanti mungkin yang akan kami tanyakan, barangkali teman-teman ada yang punya usulan visi dan misi penggiat hiburan penggiat budaya Jawa Timur. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Dan siapapun boleh bicara. Terus kemudian juga mohon ini nanti saya rekam. Jadi ketika direkam hasilnya akan saya catat. Jadi memperkenalkan diri juga, namanya siapa seperti saya Cahya Tribinuka dari komunitas Abhiasa Nusantara Majapahit yang berdomisili di Surabaya, kantornya itu nomor kontaknya 087853616990. Jadi nanti perkenalannya seperti itu agar terekam dan bisa kita catat. Rahayu Ki Purbo, selamat datang dari keluarga Malang. Mojokerto ya, maaf. Dari keluarga Mojokerto. Di sini Ki Purbo masih ada tempat kosong, monggo silahkan saja. Lewat sini mungkin lebih longgar. Lewat sini mungkin lebih longgar. Oke, siap. Spiritual Nusantara yang wonten Kediri kajibah padepokan tanpa guru tanpa murid kabeh sahabat kula wiwit alit lelampah nguri-nguri peninggalan leluhur menika ingkang paling kula remeni kados ingkang nembe dipun kepanggihaken situs Erlangga. Kita bangun padepokan, kita bangun tempat menika, kita tata situs makam Angkring Dharma dari nol kita bangun juga supaya putra-putra payah kita mangke boten kelangan sejarah. Ingkang terakhir kula bangun situs yang Tejosari babat dusun bangsal alon-alon rek kelakon meh rampung dados kula Romo Sarjono saking
latah Gua Selo Mangkleng Kediri ngaturaken Sugeng Galuh Sugeng Rawuh kita tetap bersatu Nusantara Jaya. Matur sembah nuwun lek wonten wekdal mampir Kediri dalem wonten wingking Rumah Sakit Baptis 104 Nomor Pak Ki Condro nomor HP 081 74 12 9055 pokokipun nek nang Kediri mampir mau sare di Kediri monggo pintu terbuka kula penggaweane ning pertapan wirid-alit seneng nguri-nguri peninggalan leluhur supaya Indonesia Nusantara ini mboten kelangan sejarah kita menika sejarah kang agung aja di terbengkelekan ning diuri-uri griya dalem wonten Larmadi pokoke montor-montor bosok-bosok zaman tahun 37 montor-montor kuno lah pun mampir mawon pasti pinanggih kula wonten niku Asma Pak Sinten ya? Pak Dik Condro. Pak Dik Condro. Nggih, Pak Dik ngoten mawon sampun terkenal lah. Oke, siap. Nggih. Dalem matur nuwun rawuh panjenengan saged guyub rukun kados mekaten menika ingkang kita harap bersatunipun para sahabat ingkang remen nguri-nguri sejarah leluhur. Matur sembah nuwun. Rahayu. Mohon yang ini mungkin di belakangnya itu bisa duduk Pak di lembaga kebudayaan Singoliar Majapahit asma kula KTP Hari Utomo. Jadi Hari Utomo, tapi terkenal niku Kidut. Dadi enten sing manggil niku Mbah Kidut, enten nggih Kidut, nggih Cak, nggih Gus, nggih Romo sak eco-econe. Dadose sederekan iki mboten batasi saking elemen napa mawon. Dadose semanten cekap semanten mawon kula perkenalaken selanjutnya kula pasrahaken teng rumah. Ada usulan visi dan misi. Sampun saya. Nomor HP wis kecatet lho. Monggo sing kepengin nyatet nggih menapa-menapa. 0821 393 855 89. Dan umpami kepingin semerap kegiatannya saged dicek teng YouTube nggih. Singoliar Majapahit. Niku mengke medal. Siap. Kegiatan napa mawon seni tempur bela diri. Ki Kidut Kediri. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Agus Keris. Kebetulan saya melestarikan keris sudah tahun 2000 ya. Jadi sudah 22 tahun. Dan koleksi keris saya sekarang ada 1000. Boleh dibuktikan, saya ada galeri di DTC Wonokromo. Jadi kalau saya suruh biasanya mengadakan jamasan dengan bekerja sama dengan Liberty. Cuma sekarang Liberty kan sudah tutup ya. Saya sudah kerjasama dengan Liberty 15 tahun. Jadi kalau mau ngangsu kawero perkerisan, monggo sareng-sareng dengan saya di galeri saya di DTC Wonokromo. Nomor telepon saya 081 2311 5679. Dan telepon ini sudah 27 tahun dengan saya. Saya tidak ganti-ganti. Nama saya Agus Keris. Jadi nomor saya tetap itu. Dari beli pertama kali sampai sekarang. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Rahayu. Nama saya Idamar Purwo. Saya dari Paguyuban Baru Singolawu, dari teman-teman seniman, tentunya seniman
membawa satu akar budaya di dalam dirinya. Bagaimanapun juga seniman tidak lepas dari spiritual. Saya sampaikan Rahayu. Rahayu. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh yang ada di paguyuban, yang sudah memberikan fasilitas tempat, jaminan semuanya, dengan mengucap syukur kepada Gusti Ingkang Maha Suci, kita bisa berkumpul bersama menyamakan satu visi, membagikan sesuatu yang menjadikan peninggalan Nusantara ini untuk bisa ada tetap di hati kita dan mungkin generasi kita yang anak bangsa. Itu misi utama dari Singolawu. Saya tidak banyak, cuma saya berpesan. Mungkin dari penggiat-penggiat budaya, penggiat-penggiat spiritual, penggiat-penggiat seniman juga, kita mengapresiasi, saya mengapresiasi tadi pagi tentang keberadaan candi-candi yang ada di mana di Jawa Tengah itu akan dikembalikan sesuai dengan marwahnya. Saya harapkan juga di Jawa Timur akan ada artefak-artefak candi-candi dikembalikan kepada marwahnya, supaya apa? Sekalipun memang candi-candi itu ada ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita yang agung kepada kita, tidak hanya sebagai objek pariwisata, tapi juga memang digunakan untuk spiritual, penambahan kelawan Gusti Ingkang Maha Suci. Itu kalau dikembalikan itu, maka teman-teman yang berwisata atau saudara-saudara kita yang jauh berwisata bisa tetap dalam tataran budi pekerti, adab, perilaku ketika harus ada di artefak-artefak peninggalan sejarah itu. Saya harapkan di Jawa Timur, monggo mungkin lewat dinas atau Departemen Budaya dan Pariwisata disampaikan tetap menggunakan adab kesopanan, karena candi-candi itu adalah tempat-tempat budaya, tempat-tempat spiritual untuk memanjatkan doa. Contoh kecil, mungkin kita masuk di area candi itu tidak pakai sepatu, kita tetap, karena itu adalah tempat ibadah. Itu beberapa kali, setiap kali ada purnama saya mengikuti di Candi Brahu, itu ketika siang itu banyak wisata, tindak pola lakunya itu ya memang wisatawan. Cuma kalau kita sudah memberikan satu kepada birokrasi yang ada di sana, akhirnya tahu tentang sopan santun, di mana dia harus ada, di mana dia harus berwisata. Berbeda ketika harus berwisata di tempat-tempat yang memang benar-benar wisata untuk bergembira. Di sana tidak. Jadi lebih menekankan bahwa tempat situs-situs maupun candi-candi adalah wisata religi. Itu saja kepingin saya ada di seluruh situs yang ada di Mojokerto, Kediri maupun yang di Semenanjung, Jawa Timur utamanya adalah situs peninggalan sejarah dari leluhur bangsa, adalah wisata religi. Itu saja yang bisa saya lakukan. Mungkin lewat teman-teman yang ada di Singolawu, ada seniman, ada seorang penyanyi, dan saya sendiri biasanya membimbing teater. Kebetulan teater yang saya gunakan adalah teater yang ceritanya tentang sejarah, yang mungkin dari bedah sejarah, dari kita ambil dari Bapak Tanah Jawi, kitab Negara Kertagama. Kalau kita Pararata masih kita tanda kutip, karena memang buatan orang-orang yang ingin menghancurkan Nusantara itu sendiri. Itu yang saya angkat, dan kesempatan ini saya sampaikan dari keluarga besar Singolawu kepada keluarga besar Singeliar. Saya mengucapkan turut belasungkawa atas berpulangnya Kang Supati yang begitu dekat dengan saya pribadi, mungkin teman-teman yang ada di Singolawu. Semoga arwah beliau diberikan tempat di surga Tuhan, dan teman-teman yang ada di Singeliar berikan sesuatu kekuatan untuk bisa meneruskan misi-misi beliau mungkin yang pernah tersampaikan kepada Gus Hidup. Saya ucapkan semuanya terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ngapunten,
Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini Abiasa Nusantara Majapahit berdiri sendiri untuk mengelola spiritualitas, dan Bu Mary ini melanjutkan grup Majapahit untuk lebih serius di dalam bidang sejarah dan kebudayaan bangsa. Terutama sekarang adalah pelatihan sastra ini tadi gitu. Tadi kan sudah dikatakan kalau memang kita halus, tapi kalau kita diinjak ya kita dilawan. Kalau misalkan kepada penendang sajen itu ya kita terus pundi panjenengan ini raine terus pundi kok ngoten gitu. Jadi apa? Kromo tapi agak kasar. Nggih, ini Bapak Sugeng monggo memberikan sambutan dengan permintaannya dari Bu Bagus ini tadi. Wonten ingkang pamitan, lo dereng sempat bagi berkat niki mbok menawi badhe wonten ingkang pamitan mboten masalah. Teman-teman yang baru datang mungkin bisa duduk di sini, ini masih kosong. Kalau ada yang tidak kebagian tempat, silakan di depan sini. Ada lagi yang ingin menyampaikan unek-uneknya, ini sambung rasa menyampaikan unek-unek, silakan. Monggo. Kalau masih ada, monggo saya persilakan. Jadi saya kemarin kan hanya membaca di Jolotundo itu ada beberapa teman yang ada di luar yang mungkin merasa ingin menyampaikan sesuatu tetapi belum tersampaikan. Saya hanya ingin membantu dari Bu Bagus ini, barangkali ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan di acara ini. Dan saya juga sudah kontak dengan Mas Zangkawi yang akan menyelenggarakan acara 1000 sajen di situs Selo Gending di Lumajang pada tanggal 13 Februari besok. Itu saya meminta kalau bisa ya diadakan acara kumpul di sini untuk sharing pendapat lagi. Barangkali sudah dipikirkan lagi di rumah inginnya usulan visi dan misinya apa, dan tidak malu-malu lagi memperkenalkan diri, paguyubannya dari mana, nomor HP-nya berapa, sehingga bisa kita data semuanya begitu. Ini Bu Mary. Terima kasih. Besok kami ada acara di Kudo Kardono mengumpulkan seluruh para penggiat dan pelaku budaya. Jam 1. Oh, di Ibuyut itu? Di Buyut. Saya datang. Ya, karena kami besok itu ingin menyampaikan ini untuk Surabaya, khusus Surabaya, para penggiat dan pelaku budaya. Karena budaya itu sendiri bermacam-macam, ada religi, ada edukasi, dan ada seni. Jadi besok kalau bisa rawuh, jadi kita samakan visi misinya untuk di Surabaya, di tempatnya Kudo Kardono, karena di Kudo Kardono itu satu-satunya yang dianggap sebagai petilasan dari Majapahit, punden dari Majapahit. Monggo matur nuwun. Jadi tanggal jam 1 besok siang di Kudo Kardono. Matur nuwun. Jalan apa, Bu? Jalan Cempaka. Kudo Kardono itu jalan Cempaka. Jadi kalau apa itu belakangnya Hotel Bumi, Hotel Hyatt dulu itu. Jadi paling gampang di Google Maps ketik saja Kudo Kardono, nanti akan keluar itu. Langsung cari lokasinya di mana. Besok jam 1 itu undangannya Ki Buyut. Saya ngelihat pas di fotonya jejer-jejer, ada yang ayu-ayu, saya jadi tertarik ingin datang juga. Ya. Monggo yang mungkin yang bujangan-bujangan, yang bajingan-bajingan gitu. Pakai baju adat ya, paling enggak ya sebenarnya kalau pakai hem ya bawa belangkon lah besok gitu katanya. Terus bawa masker gitu. Saya bawa masker tapi memang enggak saya pakai, tadi juga enggak ada masalah begini. Baik, saya kira sudah larut. Mungkin penutup tuan rumah ini Mbak Legino menyampaikan ucapan terima kasih kepada Poro Kadang. Romo, monggo Romo Legino. Rahayu, rahayu, rahayu. Kawula ngaturaken agenging panuwun dumateng rawuh panjenengan sedaya. Awit kawula kepengin ngempalaken para kadang ingkang sesami
Jawi. Monggo kita memuti dhateng para leluhur kita piyambak supados kita guyub rukun kangge nerusaken budaya Jawi menika. Mugi-mugi kepanggihan ing dalu menika saged ngawali dhateng para kadang sedaya. Mbok mulai kadang lintu kagungan kersa monggo kita ugi sanggah rawuh. Naminipun menika urak-uruk saged sami ngempal sedaya wonten pundi panggenan. Menika ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan, mugi-mugi Gusti tansah paring sabda rahayu kalis saking sambekala sarencana rahayu saterusipun awit angsal kepanggihan ing dalu menika sabda panjenenganipun Gusti Hyang Bathara Wisnu. Matur nuwun, rahayu rahayu. Ayo. Masih ingin beranjang sana di sini silahkan, tidak ada masalah. Sampai besok pagi, sampai subuh mau pulang tidak apa-apa, mau pamitan juga tidak apa-apa. Oke, monggo matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih rawuhipun para sedulur. Mohon kepada para datang semua, kita foto bersama ya. Kita foto. Bentar, Bu. Mas, tak tolong. Ya. Monggo action video 15 detik. Ya. Terima kasih. Senyum Pak, senyum Pak, senyum, senyum, senyum. Senyum, rahayu Romo, senyum. Ya. Matur nuwun.